Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rina Fitriana Rahmawati, BPOMT. Saya merupakan dosen pada program studi Sarjana Terapan Ortotik Prostetik Poltekkes Kemenkes Jakarta. Pada kesempatan ini, saya akan melaksanakan proses pembelajaran pada mata kuliah Wheelchair and Assistive Device dengan kode mata kuliah OP507. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib yang diberikan kepada mahasiswa semester 7 dengan bobot 2 SKS yang terdiri dari 1 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Mata kuliah ini memiliki prasyarat, yaitu mahasiswa telah melaksanakan clinical placement 1. Wheelchair and Assistive Device membahas kursi roda sebagai salah satu alat bantu yang paling banyak digunakan untuk meningkatkan mobilitas. Bagi pengguna, kursi roda yang sesuai, dirancang dengan baik, dan disesuaikan dengan kebutuhan dapat menjadi suatu langkah awal untuk mensupport inklusi dan partisipasi mereka dalam kehidupan bermasyarakat. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa mempelajari berbagai jenis kursi roda dan alat bantu yang dirancang untuk meningkatkan mobilitas dan kemandirian difabel. Mahasiswa juga mempelajari fungsi berbagai assistive device seperti penggunaan kruk, walker, tripod, tongkat, serta cara melakukan asesmen terhadap kebutuhan assistive device tersebut. Capaian pembelajaran lulusan atau CPL program studi yang dibebankan terdiri atas 2 CPL, yaitu CPL 2 dan CPL 3. CPL 2 yaitu lulusan mampu memberikan konsultasi, informasi, dan edukasi dengan menerapkan prinsip komunikasi yang efektif dalam pelayanan ortotik prostetik, terutama dalam menjaga kesehatan jantung untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran terhadap kesehatan masyarakat secara mandiri dan profesional. CPL 3 yaitu lulusan mampu memberikan pelayanan ortosis prefabrikasi, alat bantu mobilitas, dan kursi roda tingkat dasar sesuai dengan kebutuhan pasien untuk meningkatkan kualitas. Untuk mendukung pencapaian CPL tersebut, mata kuliah ini memiliki CPMK, yaitu yang pertama, mahasiswa mampu mengidentifikasi dan menjelaskan berbagai jenis alat bantu, termasuk kursi roda, walker, dan tongkat. CPMK ketiga, mahasiswa mampu menunjukkan kemampuan berpikir kritis dan pemecahan masalah melalui asesmen terhadap kebutuhan pengguna, serta menemukan solusi yang sesuai dengan permasalahan berdasarkan pengetahuan yang telah dipelajari. CPMK keempat, mahasiswa mampu mendemonstrasikan tahapan utama pelayanan kursi roda bagi pengguna tingkat dasar, termasuk menerapkan keterampilan komunikasi dalam berinteraksi dengan pengguna dan caregiver yang penuh dengan empati dan rasa hormat. Secara keseluruhan, penilaian pada mata kuliah ini terdiri atas penilaian teori dan penilaian praktikum. Pada penilaian teori meliputi tugas dan penilaian pembelajaran sebesar 30%, UTS 30%, UAS 30%, serta sikap dan penampilan 10%. Penilaian praktikum meliputi tugas praktikum 30%, wheelchair project 30%, ujian praktik 30%, serta sikap dan penampilan 10%. Referensi utama yang digunakan adalah sumber pembelajaran pelayanan kursi roda dari World Health Organizations, yaitu Wheelchair Service Training Package Basic Level. Pada video pembelajaran ini, saya akan melaksanakan pembelajaran dengan materi Wheelchair Service Step 2 Assessment, termasuk di dalamnya bagian B4, yaitu Physical Assessment. Dan pada tahap pembelajaran ini, mahasiswa diharapkan mampu melakukan penilaian terhadap kebutuhan pengguna kursi roda. Indikatornya adalah mahasiswa mampu melakukan asesmen terhadap kebutuhan individu pengguna kursi roda berdasarkan kekuatan kesehatan, risiko luka tekan, independensi, dan faktor lain yang relevan. Demikian pengantar pelaksanaan pembelajaran pada mata kuliah Wheelchair and Assistive Device. Selanjutnya saya akan melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan RPS yang telah disusun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini kita mulai dengan pertemuan kita ya. Pertemuan kita itu di chapter B4, yaitu adalah Physical Assessment dari course Wheelchair and Assistive Device. Nah, hari ini kalian mahasiswa kelas internasional sudah hadir semua ya hari ini ya. Ada yang tidak masuk? Aman ya? Oke. Nah, ini sekarang di depan saya bawa sesuatu nih. Apa ini? Ya, wheelchair. Apa bahasa Indonesianya? Ada yang pernah pakai? Oh, Asal pernah. Ngapain kamu Asal? Selalu kaki saya luka pas lomba. Oh, iya. Luka pas lomba terus didorong-dorong. Bagus. Nah, itu memang salah satu kegunaan kursi roda ya, yaitu membantu mobilitas.
selain kursi roda, sebenarnya kalau asal kemarin itu luka, bisa pakai krek, ya nggak? Nah, krek itu adalah salah satu dari assistive device, seperti yang kemarin sudah kita bahas ya. Kalau tadi kita sudah pernah membahas tentang kegunaan kursi roda, untuk siapa saja, kemudian apa fungsinya, yang namanya kursi roda yang bagus tuh yang kayak gimana, udah sempat kita singgung ya. Nah, tapi kursi roda itu ternyata memang harus ergonomis. Artinya apa? Dia itu harus sesuai ukurannya, sesuai kegunaannya untuk yang pakai gitu. Kalau misalnya yang pakai itu ternyata kecil, ya kursi rodanya kecil. Kalau yang pakai itu gede badannya, ya kursi rodanya disesuaikan dengan dimensi badan gitu ya. Hari ini kita akan melihat bagaimana sih cara kita melakukan asesmen atau pemeriksaan kepada pengguna kursi roda agar kursi rodanya itu bisa dipakai dengan baik ya. Jadi ini adalah intronya. Hari ini kita akan belajar bagaimana ergonomic wheelchair itu mengakibatkan berefek pada musculoskeletal health di wheelchair user. Kemudian kita juga akan melihat gimana sih caranya untuk merekam apa aja kondisi pasien, resikonya apa aja, si pasiennya itu pernah punya luka tekan apa enggak. Kalau dia punya luka tekan, gimana cara kita taunya? Terus kita juga akan berdiskusi ya, bagaimana caranya si wheelchair user itu untuk mengayuh kursi rodanya. Tentu kursi roda yang ergonomis, yang sesuai dengan kondisi dia. Kemudian kita juga akan belajar gimana caranya mengukur badan si user agar kursi rodanya itu pas dengan badannya dia. Ya. Nah, ini yang kita namakan ergonomic wheelchair user atau ergonomic wheelchair, yaitu gimana sih si wheelchair ini sesuai dengan kondisi usernya. Yang pertama udah pasti ya, dia harus comfort, nyaman. Iya, dia harus aman, dia harus bisa digerakkan, mendukung mobilitas, dan dia juga bisa membuat si pasiennya itu independen. Artinya apa? Dia nggak perlu tuh didorong sama orang lain, gitu. Nggak perlu dibantuin sama orang lain, gitu. Kemudian kita juga melihat bagaimana kursi roda itu ngefek banget ke kesehatan muskuloskeletal, ke kesehatan otot dan juga kesehatan tulang. Nah, saya ini ada 3 gambar nih ya. Ada gambar 1, gambar 2, gambar 3. Kira-kira yang ergonomic wheelchair itu yang mana? 1 ya, oke. Ini ada Mbak cantik banget di sini nih. Kita lihat. Nah, kenapa kok dia bisa dikatakan sebagai ergonomic wheelchair? Apa kira-kira? Dan ukurannya sesuai sama Satunya mungkin nyaman karena ukurannya sesuai ya. Nah, kalau yang gambar yang ini, yang kedua, kenapa kok dia kira-kira nggak sesuai? terlalu besar, Miss. Terlalu besar, iya terlalu besar ya. Lihat, tangannya itu lebar banget ya untuk menjangkau si roda. Akhirnya kalau kayak gini kalian bisa lihat juga ada tekanan di mana ini? Ya, di cubital, iya di siku ya. Nah, kalian kemarin udah belajar neurologi, paham ya? Di sini itu banyak sekali saraf. Dan kalau ketekan bahkan bisa mengakibatkan wrist drop atau kelumpuhan yang di tangan. Jadi ini bukan ergonomic wheelchair. Ini juga kalian bisa lihat, ini juga bukan ergonomic wheelchair. Kalian bisa lihat ini tinggi banget, ya nggak? Jadi tangannya itu nggak kayak gitu. Bayangkan dia ngayuh dengan posisi seperti itu. Wah, kayaknya 10 menit ngayuh udah tepar gitu ya. Akhirnya kalau ngayuhnya itu nggak bener, gampang capek, dia harus minta bantuan orang. Jadi independen nggak dia? Nggak ya. Jadi bener-bener ya, kita itu kalau kursi roda bukan kayak kita beli dari e-commerce, tiba-tiba ukurannya kegedean, tiba-tiba ukurannya kekecilan. Nah, ini semua ergonomic wheelchair yang ukurannya gede. Coba saya tanya, kalau si
user ini pakai kursi roda yang terlalu kecil, ya, terlalu kecil, kira-kira apa yang akan terjadi? Sempit, ya. Kalau sempit bakalan kayak gimana? Tidak merasa nyaman. Tidak merasa nyaman. Terus apalagi akibatnya? Sakit, pressure, terus apa? Ya, bayangkan kalau misalnya sempit ya, kayak gini. Sempit banget. Kayaknya saya perlu yang badannya gede untuk duduk di sini deh. Tapi ayo. Coba duduk. Tapi ini jangan diinjak ya, nggak boleh diinjak ya, langsung duduk. Oke, mundur lagi Rafid sampai ke sini. Nah, mari kita lihat posisi Rafid. Kira-kira nyaman nggak dia? Oke, terus coba kalian perhatikan tuh, Rafid boleh nggak menghadap ke sana? Oke. Nah, kakinya boleh ditaruh di sini. Oke. Nah, kalian bisa lihat ya di sini. Lihat, ada apa ini di sini? Pressure, betul, ketekan. Kalau Rafid ini, dipilih mindalik ya, lumpuh gitu ya. Terus kan berarti dia nggak bisa keluar dari kursi rodanya. Misalnya dia mau berdiri gitu kan harus dibantuin sama orang gitu. Nah, orangnya kalau ngebantuin berarti kan harus kayak ngedorong dia atau ngangkat dia, dan itu akan meningkatkan resiko gesekan di daerah sini, gitu ya. Gesekan di mana? Di sini, dan juga dari belakang punggungnya gitu. Sehingga apa? Dia itu akan rentan luka. Kalau pasiennya itu rentan luka, berarti ada kemungkinan untuk ada luka terbuka. Kalau ada luka terbuka, lalu masuk bakteri, jadinya apa? Infeksi, ya betul. Jadi, ini dia udah gak nyaman nih. Naik turun. Enak nggak? Enggak ya? Oke. Makasih banyak Rafik, boleh kembali ke tempat duduk. Gitu. Jadi penting banget ya, nggak boleh kekecilan, nggak boleh kegedean. Kalau kegedean itu lebih capek, nggak ergonomis, segala macam, muskuloskeletalnya itu nggak bagus. Kalau kesempitan juga kayak tadi tuh, wah ternyata bikin gesekan, bikin luka, gitu ya. Nah, ini adalah contoh-contoh gangguan yang bisa dialami ya oleh pengguna kursi roda terkait muskuloskeletal disordernya. Itu mereka bisa kena apa aja. Yang pertama itu neck pain, ya otomatis ya, karena misalnya dia itu terlalu tinggi, nggak ergonomis, akhirnya lebih suka ngelihatin ke bawah gitu, bisa mengakibatkan neck pain. Kemudian carpal tunnel syndrome. Ingat carpal tunnel syndrome ya, di sini kenapa? Karena ada kena gesekan nih di area sini nih. Berarti kena nerve apa? Median. Saya takut aja kalian nggak bisa jawab. Masih ingat ya neurologi ya? Median nerve, iya betul. Jadi di sini bisa ada bisa terkena median nerve, terkena carpal tunnel syndrome. Kemudian kena low back pain, ya jelas ya, karena sakit punggung itu pasti dialami kalau tidak sering bergerak atau kursinya itu tidak sesuai dengan keadaan si user. Kemudian sitting discomfort kayak Rafid tadi, dan juga overuse injury. Yang dinamakan dengan overuse injury ini adalah dia itu karena bergeraknya itu cukup sulit gitu ya, akhirnya banyak sekali pergerakan yang memakan banyak tenaga, dan akhirnya kena overuse injury ini. Jadi kayak misalnya nih, dia itu selalu mengayuh kursi rodanya ini begini aja posisinya, nggak berubah. Nah, akhirnya tangannya itu akan bekerja jauh lebih keras daripada bagian tubuh yang lain. Akhirnya kenalah ini overuse injury. Oke. Sampai sini paham ya? Paham. Coba saya tanya lagi, kalau nggak ergonomis akan ada gangguan apa aja? Neck pain, terus apa lagi? Carpal tunnel syndrome,
lalu low back pain juga ya. Terus tadi Zahra bilang cepat apa Zahra? Cepat capek. Iya, betul, cepat capek. Oke ya, next. Nah, untuk mempertahankan atau menghindari musculoskeletal disorder ini, yang dilakukan oleh usernya itu harus gimana? Satu, dia posisi duduknya harus benar. Gitu. Nah, posisi duduk yang benar itu kayak gimana nih? Nah, langsung deh. Langsung ngebenerin posisi duduk. Coba, tadi yang ngebenerin posisi duduk berarti ada yang tadi posisi duduknya kayak gini ya. Nah, bagus nggak kayak gini? Nggak ya, ini terlalu ke belakang. Bayangkan kalau si pasiennya ini duduk di kursi roda, dia terlalu ke belakang sini. Terus harus ngayuh. Terus ada tekanan tuh di punggung. Wah, sakit punggung akhirnya. Gitu. Nah, ini adalah contoh dari good sitting posture. Yang pertama, kalau kita lihat dari pelvic ke trunk ke head, ini dia dalam satu garis lurus. Artinya apa? Kayak gini bagus ya? Enggak. Atau kayak gini bagus nggak? Ya, jadi sebenarnya dia itu harus tegak lurus ini ya, lurus gitu. Nah, hampir duduk formal. Nah, kayak gini. Kalau misalnya dia itu terlalu ke belakang, kalian bisa lihat ada discomfort, dan terutama discomfortnya itu ada di bagian pinggang dan juga di bagian apa ini? Pelvis ya. Nah, jadinya kalau orang itu postur duduknya bagus, dia akan balance-nya, keseimbangannya itu waktu duduk juga bagus. Kemudian bisa mengurangi risiko kecapean. Kemudian kalau postur duduknya bagus, ketika dia mengayuh kursi roda ke depan, maka kursi rodanya itu bisa bergerak dengan cukup baik gitu ya. We call it as an improve propulsion efficiency. Tuh, kemudian juga bisa menghindari secondary complications kayak musculoskeletal disorder tadi ya. Nah, ergonomic wheelchair prescriptions begins with accurate assessment. Hampir sama nih kayak ortosis atau prostesis. Asesmennya harus bagus. Habis asesmennya bagus, kalian baru bisa ngasih alat yang bagus untuk pasien, atau bisa ngasih kursi roda yang bagus untuk si pasien. Gitu. Nah, ini ya cara kita melakukan asesmen. Yang pertama itu kita nyiapin dulu ya. Nyiapin dulu si pasiennya ini. Nah, nyiapinnya itu nggak boleh di tempat yang ramai. Kita mau asesmen kursi roda di pasar gitu misalnya. Nggak boleh ya. Jadi tempatnya itu harus bersih, kemudian sunyi gitu. Maksudnya nggak terlalu berisik lah. Kemudian selalu nih kita harus ngomongin kita maksudnya apa, tujuannya apa yang harus kita lakukan gitu ya. Kemudian make sure si wheelchair usernya ini tuh aman gitu. Ketika dia mau bergerak, tempatnya aman. Ketika dia mau duduk, tempatnya juga aman gitu. Kayak misalnya ada di gambar ini, kita minta dia untuk duduk di papan yang lurus gitu dan cukup lega ya, nggak ada banyak orang, kemudian bisa saling fokus gitu. Nah, tadi kita sudah ngobrolin sedikit tentang pressure sore risk factors, kayak kasus pasien apa? Ya, CP atau spinal cord injury ya. Terutama ini yang kasus spinal cord injury karena dia baal, nggak bisa merasakan. Gitu ya. Nah, ini adalah resiko-resikonya orang yang bisa terkena pressure sore atau dekubitus atau luka tekat. Yang pertama, kalau dia nggak ada sensasinya, artinya baal tadi, kemudian nggak bisa gerak, atau si pasien yang gampang banget keringetan. Gitu. Coba saya tanya, orang yang gampang banget keringetan terus disuruh duduk lama, kira-kira apa yang terjadi dengan dudukannya? Basah. Oh, betul. Kalau basah berarti meningkatkan resiko apa? Bakteria, dan akhirnya bisa infeksi ya.
infeksi, pressure sore menyebabkan infeksi. Terus kalau misalnya dia postur duduknya jelek, kayak yang tadi digambar ya, ternyata dia duduknya sering nyender atau terlalu ke depan gitu. Kemudian dia pernah punya riwayat luka tekan. Jadi si pasien ini kalau dulunya dia udah pernah kena luka tekan, terus habis itu luka tekannya sembuh, nah resikonya dia buat kena luka tekan itu lebih tinggi lagi gitu. Terus orangnya itu enggak gimana ya, makannya itu jorok gitu. Gimana makannya jorok? Ya cuman gorengan, tepung-tepungan yang digoreng, dan not drinking enough water gitu. Kok ini bisa menyebabkan pressure sore? Jadi kalau kita nggak minum minuman yang banyak, kulit kita akan lebih apa? Kering, betul. Kulit kita itu akan lebih kering. Kalau kulit kita lebih kering, dia lebih gampang sobek. Gitu kan. Tempat itu udah kena tekanan, jadi dia kering, gampang robek, akhirnya mengakibatkan pressure sore. Atau si pasiennya itu udah lumayan tua gitu ya, lansia, itu juga meningkatkan resikonya. Terus kalau dia underweight atau overweight. Kalau kasus overweight tadi udah jelas ya, dia agak susah untuk bergerak. Yang kasus underweight, yang udah kurus banget gitu, kenapa kok dia bisa kena luka tekan lebih tinggi daripada yang BMI-nya normal? Kira-kira kenapa? Karena nggak ada adipositas. Betul, karena nggak ada lemaknya. Istilahnya dia apa? Tulang doang gitu kan, tulang belulang. Terus dia duduk di kursi roda, akhirnya tekanan dari badannya dia itu langsung ke tulang gitu. Kalau yang masih ada lemak-lemaknya dikit gitu kan nggak langsung ke tulang ya, masih ada soft tissue atau adipose tissue yang bisa membantu menahan gitu. Nah ini assessment formnya, kalian harus tanya tuh ke pasien, Mbak nggak Pak gitu. Kemudian pernah terjadi luka tekan nggak? Sekarang lagi ada luka tekan nggak gitu. Kalau misalnya ada luka tekannya itu di fase berapa? Apakah baru merah-merah aja? Ataukah udah jadi borok? Ataukah luka tekannya itu malah udah sampai kelihatan tulangnya? Gitu. Jadi kita menanyakan itu ya, udah berapa lama kena luka tekan gitu ya. Oke. Kemudian kita juga harus nanya ke pasien, dia itu biasanya kalau pushing wheelchairnya ke depan tuh caranya gimana? Apakah dibantuin orang? Apakah dengan membungkuk kayak gini, terus mulai dari depan dulu, ataukah dengan posisi yang tegak terus dari belakang ke depan gitu? Karena itu akan ngefek banget ke kesehatan muskuloskeletal gitu ya. Ini contohnya kalau si pasiennya itu mengayuh dengan tangan gitu ya, ini kayak yang normal. Tapi ada juga pasien yang ngayuhnya itu nggak bisa pakai tangannya lumpuh misalnya, jadi dia harus ngayuh pakai apa? Kaki. Betul. Kira-kira di tipe pasien yang kayak gimana? Apa? Kok siapa yang tadi bilang? Stroke. Ya betul, stroke. Betul. Jadi kalau stroke itu kan berarti dia lumpuh separuh ya. Lumpuh separuh, bisa aja tangannya kanan atau ya tangan kanan dan kaki kanan. Akhirnya dia cuma bisa ngayuh dengan satu tangan dan dibantuin dengan mengayuh dengan satu kaki. Hip width-nya ini harus close fist. Kemudian ada sit depth. User sit on depth measurement B minus 30 minus 60 until 60 mm. Jadi seperti ini untuk sit depth-nya. Kalian bisa lihat ya, ada jarak di sini. Jarak di sini sampai ke floor. Nah, itu kurang lebih jaraknya itu 2 fingers. Kenapa? Agar tidak ada apa nih di sini?
pressure, ya betul, agar tidak terjadi tekanan ya yang di sini. Makanya dia itu harus dikurangin 30 sampai 60 mm. Ini untuk mengukur cuff length-nya dari sini ke bawah. Kemudian ini yang kita tadi backrest height. Ada dua kondisi ya. Apakah kita itu mau dia di bawahnya rib cage atau dari shoulder blade ke seatnya. Saya tanya, kalau misalnya orangnya itu kriterianya kayak gimana sih yang harus pakai sandaran yang tinggi? Kira-kira pasien yang gimana? Kok sandarannya harus tinggi? Kenapa sandarannya nggak pendek aja kayak gini? Apa? Coba kira-kira. Berarti dia kurang apa? Kalau duduk dia gampang jatuh. Betul. Artinya apa? Stabilitasnya itu jelek. Jadi dia duduk aja terus dia ngeleot gitu. Makanya dia nggak boleh tuh pakai kursi roda yang sandaran belakangnya itu rendah. Dia harus yang tinggi gitu ya, agar help to maintain the stability. Tuh. Kemudian ini adalah backrest level at the bottom of the rib cage. Dari sini nih ke bawah, berarti ini dia pasiennya yang lebih stabil gitu. Oke. Nah, this one is a good height ya, actually ya. Ini cukup bagus. Backrest level at the bottom of shoulder blade ini kalau si pasiennya itu likely to get tired quickly, atau poor stability, atau has difficulty sitting upright. Jadi kalau duduk dia udah melewat ke sana ke sini, itu sandarannya berarti harus lebih tinggi. Nah, habis ini nanti kita akan praktek ya cara mengukur kursi roda yang ergonomis sesuai dengan measurement tadi. Gitu. Tapi ada key point summary-nya. Yang pertama adalah physical assessment itu harus melihat gimana si wheelchair user itu apakah dia beresiko tinggi terkena luka tekan atau tidak. Kemudian bagaimana si wheelchair usernya itu pushing atau mengayuh kursi rodanya ke depan dan ke belakang. Terus kita juga harus tahu bagaimana caranya mengukur dengan baik gitu. Nah, wheelchair user push in different ways tadi. Dia itu bisa mengayuh ke depan pakai apa? Pakai apa saja tadi? Pakai tangan. Habis pakai tangan pakai apa? Pakai kaki atau dibantuin. Gitu ya. Kemudian take home message yang terakhir adalah accurate measuring is essential to ensure a good fitting, comfortable wheelchair. Gitu. Jadi kalau kita mengukur itu harus akurat ya, agar jangan sampai terlalu besar atau terlalu kecil kursi rodanya. Gitu ya. Jadi kalau ada mistake atau ada kesalahan dalam pengukuran itu nanti akan ngefek ke kondisi muskuloskeletal health-nya si pasien. Nah, ini adalah reference kita. Oke, ya, enjoy your time. Thank you.